啊，你们好呀。Opsi 老师首先要把你们的声音关掉一下呀。Opsi 老师刚才发了那个视频ya, 老师 barusan jam 8 kalian lihat video dari 老师 ya tentang arti atau penjelasan dari bacaannya kita tentang Beethoven ya. Yuk, 首先呢，Opsi 老师先让你们复习一下。Kita akan review lagi, lihat videonya lagi. Siapa tahu kalian tadi ada yang belum selesai atau mungkin ada yang kurang jelas ya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita akan mulai. Nanti Losa akan jelaskan satu persatu tentang apa sih kira-kira artinya ya. Yuk. Yui Guangzhou Mingqu itu adalah salah satu judul lagu atau musik yang diciptakan oleh Beethoven. Ya, kemudian nah, Beethoven adalah salah satu komposer lagu yang hebat di dunia. Jadi Beethoven itu salah satu musisi pencipta lagu yang biasanya pakai piano yang hebat di dunia. Kemudian dia lahir di Jerman ya pada tahun 1770. Kemudian nah, karena pengaruh lingkungan keluarganya ya, jadi dia itu dari kecil sudah menunjukkan apa kejeniusannya di bidang musik. Dia tuh udah pinter ngarang lagu, bikin aransemen lagu gitu. Terus? Opsi Losa, Beethoven sudah terkenal sejak tahun berapa? Nah, kemudian setelah dewasa, dia sangat bekerja keras. Pokoknya dia benar-benar berusaha banget. Dari usianya dia masih muda, dia sudah pintar atau sudah menulis banyak sekali karya yang hebat. Ya, lama-lama Beethoven itu semakin terkenal. Tenar itu terkenal ya. Kemudian suatu malam hari, Beethoven keluar untuk jalan-jalan. Hari telah gelap, bulan mulai muncul. Cahaya bulan pun sudah menyinari bumi. Tiba-tiba dia tertarik dengan suara alunan piano. Dia dengar, siapa tuh yang main piano ya? Gitu. Kemudian dia mendengarkannya dengan seksama. Ternyata suara piano tersebut datangnya dari sebuah rumah kecil yang udah rusak. Yang aliasnya mereka tuh orang yang nggak punya atau miskin ya. Losa boleh nggak sambil dengerin tuh sambil ngerjain Losa. Kemudian dia datang ke depan rumah tersebut. Terus saat dia tiba di depan rumahnya, tiba-tiba suara piano tersebut berhenti. Nah, kira-kira ada apa ya? Nah, ternyata Beethoven mendengarkan ada orang
yang berbicara di dalam rumah tersebut? Nah, kemudian Beethoven itu mendengar ada seorang gadis berkata, lagu Beethoven yang satu ini sangat sulit dimainkan ya. Coba aja kalau aku bisa mendengar langsung Beethoven yang main. Caranya gimana? Pasti sangat bagus. Nah, akhirnya ya, kemudian seorang yang pemuda itu berkata, iya benar, tapi aku hanya seorang pembuat sepatu. Penghasilanku sangat kecil atau sangat rendah. Padahal tiket konser musiknya sangat mahal. Nah, kita otomatis nggak bisa membelinya dong. Tapi aku janji aku bakal rajin buat bekerja, dan tunggu kita punya uang, pasti aku akan langsung suruh kamu buat nonton konsernya Beethoven. Kata si pria itu ya, atau laki-laki itu tadi. Kemudian, sampai di sini, Beethoven setelah mendengarnya, Beethoven sangat terharu. Aduh, ternyata ada orang yang sampai sebegitunya pengen lihat konser aku tapi nggak punya uang. Akhirnya, dia dengan enggan mengetuk pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah. Kemudian si pemuda itu Beethoven melihat pemuda itu sedang membuat sepatu, sang gadis sedang duduk di depan piano, dan dia adalah seorang tunanetra. Jadi gadisnya itu adalah gadis tunanetra, alias buta, tidak bisa melihat. Kemudian Beethoven itu bilang, sini aku yang mainkan lagu yang barusan yang kamu ingin mainkan tapi belum bisa gitu kan. Terus kemudian sang gadis cepat-cepat berdiri dan menyuruh Beethoven untuk duduk di depan piano tersebut. Si pemuda menuangkan secangkir teh untuk Beethoven. Ya, kemudian Beethoven mengucapkan terima kasih. Kemudian dia duduk di depan piano dan mulai memainkan lagu tersebut. Ya, pada saat itu tiba-tiba angin berhembus dengan kencang, kemudian lampu di atas meja pun padam. Ya, cahaya bulannya menembus kaca jendela sampai menerangi rumah tersebut. Dan gadis yang duduk di depan jendela benar-benar mirip seperti sebuah patung. Terlihat sangat cantik dan sangat menawan. Situasi seperti ini membuat perasaan Beethoven sangat tidak tenang. Jadi dia cukup gelisah dan sangat terharu lah ya, artinya dia memainkan lagunya itu sambil berimprovisasi. Kemudian sang gadis dan si pemuda itu mendengarkannya dengan seksama, anak-anak. Dan saat suara piano berhenti, dan ketika mereka berpikir,
jangan-jangan itu Beethoven beneran ya yang mainin lagunya. Dan setelah mereka sadar bahwa itu benar-benar Beethoven, malah Beethovennya udah meninggalkan mereka secara diam-diam. Nah, setelah Beethoven pulang ke rumah, dia menarik nafas dan langsung melanjutkan menulis lagu dan diimprovisasinya ya lagunya itu. Dan lagu itu yang sampai sekarang menjadi salah satu lagu yang terkenal karya Beethoven, judulnya Cahaya Bulan Sonata. Nah, nanti kalian bisa searching di Google gimana sih lagunya atau di YouTube itu ada. Jadi ceritanya si Laoshi sedikit cerita ya anak-anak ya. Di sini Laoshi akan sedikit menceritakan tentang Beethoven. Jadi itu Beethoven adalah seorang musisi atau komposer atau pencipta lagu yang terkenal di dunia. Jadi itu nama Beethoven siapapun pasti kenal karena cukup fenomenal ya. Dan dia adalah memberikan banyak inspirasi untuk para musisi-musisi yang baru. Dan suatu hari ceritanya ini Beethoven itu sedang jalan-jalan malam-malam. Ya, ketika jalan-jalan malam-malam keluar rumah, dia mendengarkan ada suara piano. Ternyata suara piano itu datangnya dari sebuah rumah yang kecil, yang rusak, yang jelek ya. Dan ketika Beethoven mau datang ke rumah itu, tiba-tiba suara pianonya berhenti, dia mendengarkan sebuah percakapan antara laki-laki dan perempuan yang ada di dalam rumah tersebut. Dan ternyata perempuan yang itu adalah seorang perempuan yang buta atau tunanetra. Nah, perempuan itu bilang bahwa kok lagunya Beethoven yang ini susah dimainkan ya, aku nggak bisa-bisa gitu. Coba aja kalau aku langsung lihat Beethoven yang main, pasti aku cepet bisa. Kemudian si pemudanya bilang, iya, tapi kan aku cuma pembuat sepatu, gajiku atau penghasilanku sedikit, aku belum bisa beli tiket konser, padahal tiket konsernya Beethoven juga mahal harganya kan. Nah, tapi aku janji kalau nanti aku punya uang banyak, pasti aku akan suruh kamu buat nonton konsernya Beethoven. Ketika mendengar hal itu, Beethoven sangat terharu, ya, sangat sedih. Nah, akhirnya Beethoven masuklah ke rumahnya. Nah, mengetuk pintu, kemudian Beethoven bilang, sini. Tapi mereka berdua masih belum tahu ya kalau itu Beethoven. Terus Beethoven bilang, sini biar aku aja yang mainin pianonya. Nah, akhirnya ketika masuk ke dalam rumah, mereka berdua, pemudanya itu sama yang perempuannya, langsung mempersilahkan Beethoven untuk memainkan lagunya. Ketika sedang memainkan lagu, Beethoven itu benar-benar terharu karena suasananya menjadi sangat mengharukan ya, kayak misalnya lampunya jadi padam, ada angin yang berhembus gitu. Dan akhirnya ketika Beethoven selesai memainkan lagu dan si perempuan dan laki-laki itu sadar bahwa ih, apa jangan-jangan itu tadi Beethoven ya yang mainin lagunya, karena benar-benar bagus sekali. Dan mereka ketika sadar kalau itu benar-benar Beethoven, tapi malah Beethoven-nya sudah pergi meninggalkan mereka secara diam-diam. Jadi sampai terakhir mereka nggak pernah tahu kalau itu benar-benar Beethoven atau bukan. Karena Beethoven-nya itu sudah pergi dan mereka hanya menduga-duga kalau itu Beethoven. Tapi sebetulnya memang Beethoven ya. Dan setelah itu, setelah sampai rumah, Beethoven-nya langsung melanjutkan nulis lagu lagi, mengimprovisasi lagi lagunya, dan akhirnya lagu itu sampai sekarang menjadi lagu yang cukup bagus, yang terkenal sekali, yang judulnya Cahaya Bulan Sonata. Ya, kira-kira ceritanya seperti itu anak-anak. Jadi seputar Beethoven, dan sekarang Opsi Lause akan membahas yang ini. Sampai sini paham nggak kira-kira ceritanya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi cerita tentang musisi, tentang penulis lagu. Yang nulis lagunya itu pakainya piano, mainnya piano. Oke? Opsi Lause让你们打开一下你们的课本. Sekarang coba buka buku halaman 103 yang warna biru ya. Opsi Lause 要带你们
复习一下读课文。老师akan membacakan sekali lagi. Kita akan baca sama-sama ceritanya ya. Niman kenceng 老师一起读, kalian ikutin 老师 baca ya. Dari situ aja. 准备。月光奏鸣曲。贝多芬是世界音乐史上最伟大的作曲家之一。他1770年12月17日出生于德国。由于受家庭环境的影响，他从小就表现出音乐天才。长大以后，他非常刻苦，年纪轻轻就写了很多音乐作品，名气越来越大。一天傍晚，贝多芬出外散步。天黑了，月亮出来了，明亮的月光洒满了大地。突然，他被一阵钢琴声吸引住。他仔细一听，原来钢琴声是从一座低矮破旧的小屋里传出来的。他走到小屋门口，琴声忽然停住了。贝多芬听见屋里有人说话。一个姑娘说：“贝多芬的这支曲子真难弹，要是能听一听他是怎么弹的，那该多好啊！”一个小伙子说：“是啊，可是我只是个做鞋的，收入太低，音乐会的票太贵了，我们买不起。不过我一定努力工作，等我们有了钱，一定让你去听。”听到这里，贝多芬深受感动，忍不住敲了敲门。走进了屋里，小伙子正在做鞋，姑娘坐在钢琴前，是个盲人。贝多芬说：“我把刚才那支曲子弹给你们听听吧。”姑娘赶快站起来让座。小伙子端来一杯茶。贝多芬说了声谢谢，然后就坐在钢琴前弹了起来。这时一阵风吹来，桌子上的灯灭了，月光透过窗户洒满了小屋。坐在窗前的姑娘好像一座雕像，显得美丽而高贵。这种情景使贝多芬心里很不平静。他弹着弹着，就情不自禁地即兴弹起了新的乐曲。姑娘和小伙子听得入了神。琴声停了，当他们突然想到弹琴的就是贝多芬时，贝多芬已经悄悄地离开了。贝多芬回到家里，一口气写下了刚才即兴弹的那首新曲子，这就是著名的《月光奏鸣曲》。Ya, opsi 老师读完了ya. 老师 harap nanti kalian bisa ulang lagi, dengarkan lagi bacanya gimana. Kemudian nanti sebentar lagi kita akan UHA. Di UHA tersebut juga akan ada ujian bagian membaca. Jadi harus perhatikan ya cara bacanya.
Kemudian di sini tugasnya ada 4, yaitu halaman 82 nomor 4, 83 nomor 6, 85 nomor 4, 81 nomor 1. Yang pertama kita akan kerjakan, yuk lihat dulu cara kerjakannya yang halaman 82 nomor 4. Sudah belum yang ini? Udah selesai? Coba dong Nata, lo pengen denger Nata ya. Nata yang ini tak, 1, 2, ini tak, yuk. Aku udah selesai opsi lose. Kenapa, Jess? Udah selesai. Oke, sip. Nata, coba tak. Bukunya dibuka halaman 82 nomor 4. Lian si ce. Yang mana lose? Yang nomor 1 sama 2 bawahnya. Yang ini. Ini sama ini. Bisa? Bacanya bisa. Ini ci, ini you, bawahnya. Yang atas? Ke Ji. Ke ci, ke. Yang Terus bawah you. Oke, xie. Satu lagi yang bawah ini. 2. Oh, yang ini Feng Jing bukan? Feng Jing ke. Jing, Jing juga bisa. Ya. Terus yang bawahnya? Yang satunya Ying Xiang. 影响可以，电影也可以。呀，好，谢谢娜达。然后呢，第二个，yang kedua lo pengen denger dong, Fiona, coba Fiona yang ini. Bisa nggak Fiona? Yang pertama Huanjing. Ah? Huanjing. Wanjing, 很好。Terus? Yang kedua Peize. Peize boleh, IP juga boleh. Oke, terus? Yang ketiga Pangwan. Pangwan, oke. Terakhir? Tadi bacanya ini kahut. Hampir. Bacanya apa? Hangren. Ya, yang ini Pangwan, terus yang bawahnya Pangpian Kei. Ya, xie Fiona, 很好. Terakhir opsi lose aja ya, karena kita waktunya 9 menit lagi. Ya, yang ini sama dengan ini, Huanjing Kei. Nah, Jing, ini Yanjing, kacamata. Ya, terus ini Qiao, Qiao, Qiao Qiao, secara diam-diam. Terus Xiao, Xiao Si, kabar. Nah, silakan yang belum selesai boleh dilengkapi jawabannya. Kalau udah, langsung lanjut lagi. Selesai belum? Yang lain? Belum. Oke. Langsung tunggu 2 menit ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kan di akhir langsung sudah kirimkan PowerPoint pembahasan. Nanti kalau kurang lengkap bisa dilihat lagi di situ. Ya. Halo, sudah? Udah, Rosa. Oke, sudah ya. Lanjut. Nah, yang kedua, ini adalah tu kewen tian kong. Ini melengkapi kewen, bacaan. Ya. Kita sama-sama yuk. Lose pengen Brendan dong. Baca yuk sama Lose yuk. Brendan. Aku Rosa. Ya, yuk. Beethoven. 贝多芬是世界世界apa?
音乐是上届最伟大的作曲家。Iya, hal. Baris kedua sekarang. Lose minta tolong Luna. Xie Brendan. Luna? Iya, 老师。 Ya. Luna dengar Lose? Dengar 老师。Dari yang tak kan? Ya, 他1770年 yuk. 他1770年12月17日。12月17日去上野的过。Terus? 由于受家庭环境的影响呀，他从小就表现出音乐天才。 Terus? 长大以后他非常刻苦 Terus? 年纪渐渐就写了不少音乐作品 Terus? 名气越来越大。呀，谢谢露娜，挺好的，挺好，很好。现在最后是 Opsi 老师想让一下那个 Gabriel 吧，说一天。好，老师。呀。一天访问见贝多芬，也对。见贝多芬出问，散步。出外散步呀。Terus? 天黑了，月亮出来了。Terus? 明亮的月光洒满了大地。Terus? 突然大地震响起声，吸引住。好，谢谢 Gabriel. Oke deh, yang ini selesai ya Nana ya. Nah, sekarang langsung terakhir lanjut. Yang ketiga yaitu halaman 85 nomor 4. Yuk, kita sama-sama ya. Nomor 1 yuk baca ya. Iya, yang terakhir sebelum 写一写。他是最伟大的作曲家之一。然后第二个是，他把刚才那只曲子弹给你们听听吧。我把刚才那只曲子弹给你们听听吧。Yang ketiga, 姑娘，赶快站起来让座。姑娘，赶快站起来让座。Yang keempat, 他年纪轻轻就写了作品。Yang kelima, enam, coba jawabannya kalian. Ada yang kurang dengar, silakan Elsa. Ya, kalian oke. 伟伟，你写完了吗？伟，老师还没有听你的声音，今天。老师，但是可以了，我进去的。你在干嘛呀？出来一下吧。
你在吃饭吗？没有，没有穿校服吗？穿了。Lause, aku Ya. bawain sedikit Lause, share screen-nya Lause. Yang nomor 6 soalnya nggak kelihatan. Nomor 6. 他听见屋里有人说话。Kinan selesaikan ya Kinan ya? Sudah. Udah selesai. Selesaiin ya Kinan ya? Iya. Iya, Sekar dengar Lause nggak? Sekar? Oke, sip. Ya, oke. Sekar dilihat jawabannya ya. Kesia selesai, Kay? Udah Lause. Oke. Candika? Candika. Oke deh. Hari ini Tinggal yang halaman 85 Lause. ya, nanti Candika kalau belum selesai, nanti Lose sudah kirimkan jawabannya, kunci jawabannya, nanti cek ya. Dicek di Google Classroom, dilihat lagi, diklik lagi, diselesaikan. Nanti mulai hari ini Lose akan memberikan misalnya kurang apa Lose kasih tahu lebih detail lagi. Oke? Ya, jadi kumpulkan tugasnya, nanti masuk ke dalam nilai tugasnya kalian. Ya, kemarin sudah Lose rekap-rekap lagi. 好，如果没有问题的话呢，Opsi老师就到这里了，谢谢。Hari ini hebat Ini jam berapa, semuanya. Laus? Kenapa sayang? Jam berapa, Laus? Apanya? Jam berapa? Jam berapa?